Yap. Mas Yama, ini mungkin agak private saya tanyakan begitu ya. Hmm. Kalau misalnya kalau orang kan bilang kalau hobi itu nggak ada yang mahal. Hmm. Mas, kalau boleh tahu nih, spending untuk melakukan satu pendakian di Jepang tuh habisin berapa duit, Mas? Kalau berangkat dari Jepang, jangan hitung berangkat dari Indonesia nih. Soalnya kalau berangkat dari Indonesia kan otomatis tiketnya juga mahal. Nah, Hmm. spending kalau di Jepang nih, kalau misalnya di Jepangnya berapa, kalau dirupiahkan kira-kira berapa Gampang. sekali melakukan perjalanan pendakian? Spending buat transportasi paling mahal, Mas. Kan saya tadi bilang pendakian di Jepang itu simaksinya gratis kan. Hmm. Ya. Jadi spending di transportasi. Saya kasih contoh Hmm. pendakian di gunung yang daerah pegunungan di Jepang tadi ya Mas, di Alpen daerah Yamanashi. Itu bisa spending untuk pulang pergi sekitar 1-2 juta. 2 juta untuk PP ya. Transportasi aja ya Mas. Oh, untuk transportasi aja 2 juta nih. Oke. Jadi Okay. dari situ, nah yang uniknya tadi kan simaksi gratis, tetapi di tempat camping-camping yang udah disediakan sama pengelola gunungnya itu bayar Mas, kebalikan. Oke. Okay. Area campingnya yang bayar. Area campingnya bayar. Tetap Oke. Okay. rata-rata camping di Gunung Jepang itu kalau yang udah ada fasilitas campingnya ya itu sekitar kalau dirupiahin sekitar 100 sampai 150 ribu satu malam Okay. satu orang. Satu malam ya. Hmm. Itu untuk areanya aja atau memang sudah disediakan juga fasilitas tenda dan sebagainya? Enggak, cuma areanya aja. Areanya aja. Tetap Kalau camping ground di Indonesia, tetap itu kan di bawah gunung. Di enggak, gunung kan bebas, free aja gitu kan. kalau itu di atas gunung. Jadi submit tinggal. Kalau itu kan di atas gunung. Oke. Okay. Tetapi Jadi bayar tetap ya Mas ya. bayar, tetap 150 ribu. ada tapinya Mas. Oke. Okay. Fasilitasnya komplit. Wow. Toilet, tempat makan, Ini, air bersih ini Mas. gitu. Terus areanya juga nggak miring-miring kalau di Indonesia ya seadanya. Iya. Di jalan pun gitu. Di Indonesia bikin sendiri Mas soalnya. Tuh. Oke, oke. Oke Mas, Hmm. itu kan lumayan lah ya. Artinya tidak terlalu, kalau misalnya kita ngomong sekitar 2 jutaan, itu PP antara Jawa, misalnya kalau Jawa ke Lombok atau lintas pulau lah begitu. Hmm. Nah untuk wisata, misalnya untuk masuk area pendakiannya atau untuk mendirikan tenda dan sebagainya, harganya ternyata tidak terlalu mahal ya Mas ya. Masih istilahnya tuh affordable lah begitu harganya. Jadi masih masih nggak terlalu mahal ya Mas ya. Jadi tidak perlu budget yang cukup besar ini untuk melakukan pendakian di Jepang. Itu Kalau logistik jangan dihitung ya, kan tergantung kita Mas ya. jadi itu ya kan tergantung jarak antara tempat tinggal saya sama gunung yang mau ya Mas. Tapi ya Betul, betul. berbahagialah teman-teman yang umpamanya tinggal di area gunung tersebut. Paling cuma Hmm. 100-200 ribu sampai tempat gunung kayak gitu. Kebetulan saya Iya, iya, iya. Chiba, jadi di Chiba itu daerah Chiba emang dari area pegunungan emang jauh. Jadi perjalanan itu ya Oh, sekitar 4 jam sampai 6 jam. via darat, Ya Mas. darat, no, kereta, kebanyakan kereta kalau di Hmm. Jepang. Iya, iya, iya. Jadi ya Mantap, mantap. jadi Mas, emang itu menarik Hmm, terkait dengan pengelolaan dan juga manajemennya. hmm. Ini terakhir Mas dari saya. Nanti sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, tapi mungkin Oke. agak ini. Uh, Terakhir kalau dari saya ini untuk pertanyaan yang resminya gitu. Hmm. Mas, kalau misalnya kalau boleh tahu nih Mas, selama 2 tahun masuk tahun ketiga ini, Mas Yama kan pasti sudah melihat banyak sekali hal dan juga pengalaman terkait dengan pengelolaan dan manajemen. Apa yang kira-kira bisa kita adopsi untuk, atau misalnya pengelola gunung di Indonesia harus lihat nih bagaimana pengelolaan gunung di Jepang. Nah, kira-kira apa Mas di bagian apanya yang perlu perlu banget nih kita adaptasi kalau misalnya khususnya di gunung-gunung di Indonesia gitu. Jadi dari
penyedia apa ya? Penyedia fasilitas di gunungnya ya berarti ya Mas. Dari situ ya yaitu prinsip di Jepang kan keamanan nomor 1. Betul, betul. Jadi emang dari fasilitas untuk petunjuk, terus fasilitas jarak tempuh itu harus melakukan berapa jam pendakian. Terus juga fasilitas di gunung kayak itu tadi tempat camping udah punya fasilitas apa? Buat air bersih, toilet dan tempat makan gitu. Pendaki juga harus punya kesadaran jadi ya apa yang jadi peraturan gunung tersebut harus dilakuin. Saya kasih contoh di Jepang itu emang dihimbau jangan melakukan pendakian malam hari Mas. Jadi soalnya resiko cedera, resiko tersesat itu lebih gede. Jadi ya emang ada beberapa gunung yang emang jam 12 siang lebih itu kayak jam 1, jam 2 sore emang di stop nggak boleh pendakian. Kayak gitu juga ada. Untuk karena estimasi perjalanannya pasti sudah terukur ya Mas ya. Betul. Jadi emang udah diestimasi nyampe tempat camp nggak jam 6 sore gitu kan udah gelap ya. Jadi nggak mungkin sampai. Jadi dari gitu kita emang pendaki di Jepang itu emang pada nurut kayak gitu sih. Jadi emang itu kan disiplinnya ya Mas ya. Benar. Jadi gitu kalau sih, kita di sini banyak ininya Mas, banyak kekehnya. Wah bisa nih mendaki di malam hari, kan nggak panas katanya gitu. Jadi jos-jos aja. Padahal kan resikonya juga lebih besar. Artinya kan kesadaran memang benar banget. Mungkin kita perlu, kalau misalnya dari pengelola tadi memang sistemnya juga harus lebih integrasi. Sebagainya kalau kita juga pendakinya juga harus lebih disiplin kan begitu. Jadi apa yang memang jadi peraturan itu jangan dilanggar. Supaya istilahnya tuh kayak bersinergi lah gitu. Antara pengelola dan juga pendaki. Itu keren sih Mas kayaknya tuh kalau misalnya di Indonesia juga kayak misalnya pengelolaan gunung di Jepang nggak ada pembayaran, nggak ada uang sampah gitu. Karena kan sekarang kadang-kadang yang ngebersihin sampahnya kan pengelolanya. Jadi pengelola kayaknya ini bisa dijadikan ladang pekerjaan nih dengan menarik cuannya kan begitu. Itu Mas. Oh, luar biasa. Oh ya, Mas, ada tambahan. Ngomong soal sampah. Ngomong soal sampah. Kalau di Gunung Fuji itu, di tempat base camp atau di terminal kayak gitu, nggak ada tempat sampah sama sekali. Oke. Terus sampahnya dikemanakan, Mas? Dibawa pulang lagi. Hebat. Saking berarti nggak ada tempat sampah di gunung itu. Tapi manut ya Mas ya. Nah. Keren gitu. Di sini buang aja gitu. Luar biasa. Jadi kan mungkin Mas Yama kan sudah hampir 3 tahun begitu tidak melihat Indonesia secara langsung. Kita yang masih di sini kan secara langsung ini ada satu tempat viral. Viral saat misalnya viral di IG, viral di TikTok, ini spill tempat dong. Ada berbondong-bondong ke sana tuh, bergerombolan. Habis viral itu sampahnya makin numpuk Mas. Tadinya bagus malah jadi rusak. Benar. Itu sering kejadian serius dan itu ya gimana ya? Kita mau bilang tradisi ya bukan juga karena itu kan itu tindakan yang indisipliner lah kalau misalnya kita ngomongkan. Karena kesadaran juga masih belum sepenuhnya dimiliki oleh oleh wisatawan kita di Indonesia kan begitu. Itu semua hal lah. Artinya kalau misalnya kita ngomong pengelolaan pariwisata di Indonesia kayaknya memang harus semuanya sinergis begitu, baik dari pengelola, pihak berwenang dan juga wisatawannya sendiri. Benar. Indah sih indah, cuman banyak sampah gitu kalau di Indonesia Mas. Jujur aja kan kita ngomong sama Indonesia gitu. Tapi pastinya Mas Yama belajar banyak lah terkait dengan itu di Jepang dan mudah-mudahan kedepannya bisa diterapkan di Indonesia kan begitu. Mas, satu lagi deh pertanyaan yang agak mungkin keluar konteks tapi masih terkait dengan Jepang. Ya, Mas, itu kan di Jepang tuh kita sering dengar Aokigahara. Salah satu hutan yang dijadikan sebagai hutan, kalau kita bilang hutan bunuh diri lah ya. Benar. Itu Mas, apakah di gunung-gunung di sana itu emang dipakai begitu atau di satu tempat aja Mas di Aokigahara itu? Atau gimana sih?
Boleh dong Mas ceritain, ini pasti Mas Yamo punya pengalaman yang lebih terkait dengan hal ini. Saya bukan punya pengalaman sih. Jadi saya ada melakukan pendakian di Gunung Setogatake. Kalau nanti teman-teman lihat Instagram saya, ada gunung yang Setogatake atau di Danau Saiko. Nah, di situ dari puncak gunung itu terlihat banget hamparan hutan Okigahara. Wow. Jadi emang bener Okigahara itu pas di lereng Gunung Fuji ya Mas itu. Jadi emang tempatnya itu hutan semua, berapa puluh hektar sih kayak enggak, tapi luas banget. Nah, kenapa di situ emang jadi favorit tempat bunuh diri ya gara-gara buat ngacas ke situnya. Favorit ya. Terus juga emang aman di situ. Aman buat bunuh diri. Oke. Saking luasnya hutan. Nah, ya setahu saya sih ya emang emang di situ untuk apa hutan yang lain di Jepang sih nggak begitu apa namanya favorit lah buat bunuh diri. Jadi emang selain tadi biayanya murah, aman, itu murah untuk akses ke sana dan aman untuk melakukan bunuh diri kan begitu. Jadi nggak ada yang nyegat. Berarti Mas, sorry to say ini awamnya saya yang bertanya. Berarti memang Okigahara itu spot yang memang untuk digunakan, artinya nggak mesti orang bunuh diri terus pergi ke hutan gitu untuk melakukan enggak gitu ya? Itu salah satu aja. Oh, jadi memang Okigahara itu spotnya begitu ya Mas ya? Benar. Oke. Itu orang Jepang percaya horor nggak ya Mas? Misalnya gentayangan sebagainya. Jadi itu dibuka juga akses untuk wisata ya Mas ya Okigahara itu? Saya belum pernah ke situ tapi gitu. Tapi emang kalau yang Okigahara yang kan emang hutannya itu luas ya Mas. Untuk yang sekeliling hutannya nggak masuk ke dalam hutan sih emang tempat buat wisata, emang dibuka untuk umum. Jadi kalau mau berkunjung di area luar hutannya itu sih bisa, emang udah difasilitasi banyak sih. Tapi untuk masuk, tapi kayaknya ya tetap aja creepy ya Mas ya. Iya sih. Terlepas dari pengelolaannya yang modern pasti tetap creepy gitu. Benar. Itu dari kita ngelihat dari video aja kan wah luar biasa nih gitu. Tetap aja auranya mistis banget, apalagi sampai sana aja. Benar. Oke. Itu Mas Yama, sorry nih tadi pertanyaannya jadi macam-macam gitu kan, karena ini sekaligus istilahnya tuh kita dengarkan cerita langsung dari orang yang berada di sana. Siap. Mungkin kita buka 1-2 pertanyaan mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya ya Mas Yama ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Yuk teman-teman. Boleh. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Traveler Hits. Oke. Mas Yama sudah lihat? Apa orang-orang Jepang ramah nggak kalau pas naik gunung? Nah itu tadi Mas, kayaknya kita cerita di awal tadi. Orang Jepang itu terhadap orang asing, saya bisa bilang ramah banget. Oh, ramah malah Mas ya? Apalagi kita bisa bahasa Jepang, makin tambah ramah. Kayak gitu. Tapi ya sebisa mungkin kita bertanya pakai bahasa Jepang. Walaupun emang bahasa Jepang saya belepotan, tetapi mereka orang Jepang itu lebih menghargai orang asing yang bisa bahasa Jepang. Karena orang Jepang itu kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi emang kalau emang orang asing tanyanya dengan bahasa Inggris, mereka kayak ketakutannya kenapa? Karena emang mereka nggak bisa bales omongannya kayak gitu. Iya, nah, jadi kayak kita juga di sini gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kayaknya kita nggak dulu deh, kabur dulu gitu. Mending cari orang lain aja gitu. Bener. Jadi, berarti memang orang-orang Jepang basicnya itu respect begitu ya Mas sama orang asing. Terlebih dia bisa bahasa Jepang begitu, lebih dihargai lagi. Wah keren sih. Ramah banget. Jadi kalau kita ngomong masyarakat Jepang tuh sadar wisata dia. sadar wisata dia. Jadi termasuk begitu. Hospitality-nya itu udah oke banget gitu berarti Mas. Welcome banget. Yang penting ya kita menghargai budaya mereka kan. Kayak gitu sih. Kita ya jaga sikap juga. Kayak gitu. Berarti memang selama pendakian itu Mas, selama ini gitu ke beberapa gunung dan sebagainya, itu
sempat nggak Mas bercengkrama langsung dengan warga sekitar, kemudian sampai dikasih ngeteh, dikasih ngopi, atau bahkan ditawari nginep dan sebagainya? Pernah nggak Mas? Itu kan Mas berpikirnya di suasana di Indonesia ya. Soalnya Betul, Jepang itu betul. Saya ngambil barometer dari Indonesia gitu. Ayo Mas, ngopi dulu. Ngopi sih Mas, kan gitu. Udut sih, gitu kan katanya biasanya gitu. Kalau di kita. Nah, kalau di Jepang sendiri gimana Mas? rada berbeda sih budayanya. Jadi ya Oke. lebih lebih oke. Momennya kita sebagai pendatang ya, kita nanya alamat, mamanya mau ke sini, apa ke tempat base camp, harus harus apa namanya, berapa berapa jam lagi kayak gitu-gitu. Mereka jawab, tetapi nggak, mereka itu sekedar menjawab aja Mas. Jadi ya Betul. nyuruh mampir, nyuruh di Jepang kan nggak seneng buat apa sih. Jadi ini Mas, Nggak, dijawab sepenuhnya tanpa basa-basi ya. bener. Kalau kita kan memang kadang-kadang nawarin, Mas masuk dulu, kopi dulu, tapi basa-basi gitu. Bukan bukan beneran ngajak, tapi pas orangnya yang diajak tuh masuk mau ikut ngopi malah ngedumel gitu loh. Kadang-kadang kan gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Bang Ambon, Bang Awil dan Yahya. Ya. Tim Abang waktu ke gunung sekitar Jepang, apa ada yang pernah mengalami penyakit AMS? Atau mungkin teman-teman yang nggak tahu kepanjangan AMS, Hmm. Acute Mountain Sickness, Hmm. itu salah satu penyakit gunung, dan untuk mengatasinya bagaimana? Sampai sekarang belum punya pengalaman kejadian yang emang ekstrim kayak gitu sih Mas. Jadi ya kejadian untuk kayak gitunya belum belum ada sih Mas. Dan mudah-mudahan nggak ada, Mas. Jangan. Soalnya gini juga, Jangan. kita mau apa ya, pendakian nih kayak mau rombongan 3 orang 4 orang, emang orang-orang itu tuh emang udah punya pengalaman. Saya pasti nanya, udah apa namanya, pernah pendakian di Jepang di gunung mana aja gitu kan. Ya minimal sekali 2 kali. Terus juga emang peralatannya pasti saya nanya peralatannya gimana, fisiknya gimana. Kalau emang udah oke, terus punya pengalaman, ayo kita nanjak bareng. Tapi kalau yang emang Iya, iya. Jadi persiapan ya, Mas ya. emang kalau buat memulai Jadi ya saya ajak di gunung-gunung yang emang emang gunung pendek-pendek dulu kayak gitulah buat training. Nggak berani. jadi masuk di manajemen perjalanannya ya, Mas ya. Udah mantap. Supaya memang kalau nggak bagus di manajemen perjalanan kan hal bahaya itu bisa terjadi kapan saja. Kan begitu. Betul. Jadi ya, jadi memang sudah prosedurnya memang sudah Mas Mas Yamani sudah jalankan, dan itu masuk di bagian hal yang tidak boleh terlupa kan begitu. Bahkan untuk gunung-gunung di Indonesia pun yang memang tidak ada istilahnya tuh saljunya gitu ya, itu tetap harus persiapan dan mantap, karena kan tekanan udara, suhu dan sebagainya itu tetap harus menjadi bahan pertimbangan yang harus dipersiapkan. Betul. Ininya, fisiknya terutama. Fisik. Oke. Oke, Mas Yama, ada kata-kata terakhir untuk closing? Yaitu saya sebagai penikmat alam, saya sebagai apa ya? Saya cuma mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa kita kan mengunjungi alam untuk menikmatinya ya Mas. Jadi ya sebisa mungkin dijaga, jangan dirubah. Jadi ya apapun yang kita bawa dari bawah, jangan ditinggalkan di atas, di bawah turun lagi ya. Kita cukup ambil yang ada pendaki kan ada tiga itu Mas, 3 semboyan itu ya. Jadi ya jangan apa namanya, jangan ambil apapun. foto kecuali foto, kayak gitu sih emang benar. Betul. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Satu lagi, jangan membuang sesuatu. Membunuh apapun kecuali waktu, kan begitu. Benar. Jadi ya kayak gitu, prinsip kayak gitu. Lalu saya pegang sih. Itu prinsip pendakian sih ya. Mudah-mudahan ya emang benar. Ya, jadi ya istilahnya dimanapun, bukan hanya kalau di Jepang kan memang karena sudah peradabannya maju dan juga disiplin begitu, kayaknya nggak ada salahnya juga seandainya kita mencoba di Indonesia, di gunung manapun, di bukit manapun, sehingga kita kedepannya tuh bisa menjadi peradaban yang lebih tertib
lebih rapih dan juga lebih disiplin begitu. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa. Dan kesadaran itu sebenarnya tidak terlalu sulit kalau misalnya Iya, pendaki itu mau, gitu. Karena iya. kuncinya juga di pendaki. Kan katanya pecinta alam, tapi kok buang sampahnya sembarangan, kan susah. Terima kasih Hmm. sekali lagi uh, atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat dan semoga Mas Yama juga tetap sehat. Sampai jumpa nanti seandainya pulang. Kami sangat welcome sekali kalau Mas Yama mau ke Lombok, dan Mas Yama kalau ke Lombok jangan lupa berkabar dengan kami. Ya pasti itu. Insya Allah semuanya jangan jangan sampai susah kalau sampai sini ya. Siap. Kalau pendakiannya nggak bisa gratis, tenang, Lumbung Adventure ada perlengkapannya buat Mas Yama gitu. Ya. Oke, Mas Yama, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Demikian dari saya, Mas Yama. Setelah ini kami perkenankan untuk meninggalkan live dan juga nanti untuk lanjutkan istirahat karena besok pagi juga harus berkegiatan lagi. Terima kasih Mas Yama. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Lumbung Adventure begitu ya. Di live kita, di live Ngopi Toren edisi ke-9. Tadi sudah ada Mas Yama yang menceritakan banyak sekali hal baru yang mungkin dari kemarin kita ngomong skalanya gunung-gunung di Indonesia. Tapi tadi kita ngobrol sama Mas Yama itu terkait dengan bagaimana pendakian di Jepang, termasuk juga tadi pengelolaan itu bagus banget. Dan seandainya tadi ada pengelola-pengelola bukit dan gunung yang menonton live kita pada malam hari ini, semoga bisa juga mengadaptasi apa yang diceritakan oleh Mas Yama tadi terkait dengan pengelolaan. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap sehat, tetap semangat. Awali tahun 2022 ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Demikian dari kami. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.